Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para mahasiswa yang berbahagia, selamat berjumpa kembali pada perkuliahan metodologi penelitian. Pada pertemuan kali ini, materi yang akan kita bahas adalah tentang konsep dasar metodologi penelitian. Tujuan pembelajaran yang diharapkan nanti dapat dikuasai oleh para mahasiswa sekalian setelah menyimak, mengkaji paparan tentang konsep dasar metodologi penelitian ada 3. 1. Diharapkan mahasiswa dapat menjelaskan pengertian penelitian. Yang kedua, dapat menjelaskan pengertian metode dan metodologi penelitian. Yang ketiga, mahasiswa dapat menjelaskan tujuan dan kegunaan penelitian. Para mahasiswa sekalian, di dalam kehidupan kita sehari-hari, kita menjumpai berbagai temuan dalam berbagai bidang yang semuanya itu dapat kita nikmati yang merupakan hasil dari kegiatan riset atau penelitian. Misalnya dalam bidang teknologi komunikasi. Dulu kita mengenal handphone dengan antena yang cukup merepotkan ketika dibawa kemana-mana. Ini sekitar tahun 90-an akhir awal 2000-an kita mengenal seperti itu. Kemudian dari waktu ke waktu terus berkembang hingga akhirnya kita sekarang menggunakan handphone yang super canggih, yang super cerdas, baik yang berbasis Android maupun aplikasi yang lainnya. Ini semuanya terjadi karena adanya kegiatan riset yang dilakukan oleh ahli dalam bidang teknologi komunikasi. Kemudian dalam bidang otomotif, kita juga bisa menyaksikan perkembangan berbagai jenis kendaraan mobil, mulai dari bentuk yang konvensional, tradisional, hingga yang sekarang ini. Itu semua adalah terjadi juga disebabkan karena adanya riset yang terus dilakukan. Kemudian dalam bidang psikologi dan pendidikan pembelajaran, kita juga mengenal ada kecerdasan intelektual, ada kecerdasan emosional. Bahkan sekarang ini dikembangkan teori kecerdasan majemuk, bahwa namanya orang cerdas itu tidak hanya sekedar cerdas intelektual saja, tetapi sekarang sudah ditemukan berbagai ragam cerdas. Ada cerdas bahasa, cerdas kinestetik, cerdas dalam bergaul, kecerdasan musik, dan lain sebagainya. Ini semua juga terjadi karena kegiatan riset yang dilakukan oleh para ahli dalam bidang ini. Kemudian dalam bidang psikologi belajar, kita mengenal berbagai macam teori belajar. Ada teori belajar behavioristik yang dikembangkan oleh Pavlov dan teman-teman menggunakan riset anjing. Dari riset ini kemudian ditemukan hukum stimulus respon. Kemudian kita juga mengenal teori belajar humanistik, teori belajar konstruktivistik, dan seterusnya. Teori yang lain misalnya John Dewey mengembangkan sebuah teori metode yang disebut dengan learning by doing, belajar sambil melakukan. Dalam teori dan metode ini,
John Dewey menyampaikan bahwa untuk mempelajari sesuatu tidak perlu orang terlalu banyak mempelajari itu. Dalam melakukan apa yang hendak dipelajari itu, dengan sendirinya ia akan menguasai gerakan-gerakan dan perbuatan-perbuatan yang tepat, sehingga ia bisa menguasai hal yang dipelajari itu dengan sempurna. Simpelnya adalah, misalnya orang itu ingin belajar naik sepeda, maka tidak perlu terlalu banyak belajar tentang teori bagaimana naik sepeda. Maka keterampilan, kemampuan naik sepeda itu akan bisa dikuasai ketika seseorang itu langsung melakukan, mempraktekkan. Orang ingin menjadi perenang yang bagus, maka langsung praktek di kolam renang. Tidak perlu terlalu banyak mempelajari teori bagaimana cara berenang. Ini yang disebut dengan teori dan metode belajar learning by doing yang dikembangkan oleh John Dewey. Ini merupakan contoh juga hasil riset yang dilakukan oleh John Dewey dalam bidang teori pembelajaran. Kemudian teori belajar yang lain misalnya ada pedagogi, ada andragogi. Andragogi itu adalah teori pembelajaran untuk orang dewasa. Orang dewasa merupakan individu yang sudah mandiri dan mampu mengarahkan dirinya sendiri. Maka yang terpenting dalam proses interaksi belajar adalah kegiatan belajar mandiri yang bertumpu kepada warga belajar itu sendiri, dan bukan merupakan kegiatan seorang guru untuk mengajarkan sesuatu. Ini teori andragogi, teori belajar untuk orang dewasa. Teori ini tidak begitu saja muncul, tetapi ini juga merupakan sebuah hasil riset, hasil penelitian yang dilakukan oleh para ahli dalam bidang ini. Saudara sekalian, ini beberapa contoh bahwa dalam kehidupan ini begitu pentingnya riset untuk menemukan hal-hal baru yang akan bermanfaat bagi kehidupan manusia dalam rangka membantu memecahkan persoalan-persoalan yang dihadapi oleh umat manusia. Meskipun kita tahu bahwa cara menemukan suatu kebenaran dalam rangka memecahkan persoalan yang dihadapi oleh manusia, riset itu memang bukan satu-satunya. Ada cara yang lain, misalnya dengan secara kebetulan. Kemudian bisa dengan coba-coba, walaupun coba-coba ini sebenarnya juga sudah ada unsur-unsur kegiatan riset. Kemudian ada kegiatan meniru. Ada juga manusia memperoleh sebuah kebenaran lewat pengalaman yang diperoleh, baik dirinya maupun oleh orang lain atau generasi-generasi sebelumnya. Ada juga yang melalui intuitif, dan juga dalam bidang kehidupan beragama kita mengenal kebenaran yang bersumber dari wahyu. Itu diantara berbagai macam ragam cara manusia untuk menemukan atau memperoleh kebenaran dalam rangka mencari jawab atas persoalan yang dihadapi manusia. Nah, salah satunya yang menjadi fokus kajian kita yaitu kegiatan riset atau penelitian. Nah, sekarang yang menjadi pertanyaan, apa yang dimaksud dengan penelitian atau riset itu? Kata penelitian dalam bahasa Inggris disebut dengan research, bahasa Arabnya al-buhuth. Kata riset itu berasal dari bahasa Prancis kuno, recherche, yang berarti mencari. Martin Shuttleworth mendefinisikan penelitian suatu kegiatan yang meliputi aktivitas mengumpulkan data, informasi, dan fakta-fakta dalam rangka untuk meningkatkan pengetahuan. Creswell mengatakan riset adalah sebuah proses tahapan yang digunakan untuk mengumpulkan dan menganalisis informasi
dalam rangka meningkatkan pemahaman kita terhadap sebuah topik atau suatu topik atau isu tertentu. Kegiatan riset tersebut terdiri dari 3 tahapan, yaitu mengemukakan pertanyaan, mengumpulkan data untuk menjawab pertanyaan tersebut, dan mempresentasikan jawaban atas pertanyaan yang telah diajukan. Berdasarkan pengertian secara bahasa dan pengertian dari beberapa pakar penelitian tersebut, maka kita dapat membuat sebuah rumusan definisi tentang penelitian, yaitu suatu kegiatan atau proses yang dilakukan secara sistematis untuk mengumpulkan, mengolah, menganalisis, dan menyimpulkan data dengan menggunakan metode ilmiah dalam rangka mencari jawaban atas permasalahan yang dihadapi. Ini ada beberapa kata kunci yang perlu digarisbawahi yang merupakan pembeda antara kegiatan penelitian ini dengan kegiatan-kegiatan yang lain yang dilakukan manusia dalam rangka mencari kebenaran. Yang pertama adalah bahwa penelitian itu dilakukan secara sistematis, yang tahapannya itu mulai dari mengajukan persoalan, mengumpulkan data, mengolah, menganalisis, dan menyimpulkan data tersebut. Kemudian ciri yang kedua adalah bahwa kegiatan penelitian itu menggunakan metode ilmiah. Nah, kalau yang lain itu belum tentu menggunakan metode ilmiah. Metode ilmiah itu seperti apa, kita jelaskan nanti lebih lanjut. Kalau dari sisi tujuannya sama, yaitu dalam rangka mencari jawaban atas persoalan yang dihadapi oleh manusia. Saudara sekalian, sekarang apa sih yang dimaksud dengan metode ilmiah itu? Metode ilmiah adalah metode yang menggunakan prinsip-prinsip sains. Apa itu prinsip-prinsip sains? Yaitu rasional, sistematis, empiris, objektif. Dalam rangka untuk menemukan kebenaran ilmiah. Jadi metode ilmiah itu cirinya satu menggunakan prinsip-prinsip sains yang meliputi 4 hal tadi, rasional, sistematis, empiris, dan objektif. Kemudian tujuannya adalah untuk menemukan kebenaran ilmiah. Nah, kebenaran ilmiah itu yang seperti apa? Kebenaran ilmiah atau disebut dengan kebenaran ilmu pengetahuan, scientific truth, adalah kebenaran yang ditemukan melalui proses atau metode penalaran, reasoning, atau menggunakan logika penelitian ilmiah. Ini adalah kebenaran ilmiah. Kebenaran ilmiah itu tidak pernah ada begitu saja, tetapi dicapai melalui suatu proses tertentu. Kebenaran ilmiah harus siap diuji keabsahannya dan terbuka untuk diperdebatkan. Jadi kebenaran ilmiah ini sifatnya tidak absolut, tidak mutlak, tapi sifatnya relatif. Maka seorang ilmuwan itu harusnya mengatakan, sesuai dengan yang saya kumpulkan, inilah penemuan atau kebenaran yang saya temukan. Bila Anda ragu-ragu atau tidak percaya pada keabsahan penelitian ini, Anda bebas untuk mengujinya kembali. Jadi ini sikap sebagai seorang ilmuwan yang menemukan kebenaran ilmiah itu harus terbuka untuk menerima kritik, penilaian, masukan dari yang lain. Jangan menganggap dan bersikap bahwa kebenaran yang ditemukan itu sifatnya absolut yang tidak bisa diperdebatkan. Inilah kebenaran ilmiah. Kemudian ada sejumlah teori untuk menguji kebenaran ilmiah. Di antaranya adalah teori korespondensi, yang kedua teori koherensi, dan yang ketiga teori pragmatisme. Menurut teori korespondensi, kebenaran itu
ketika ada kesesuaian antara pernyataan tentang sesuatu dengan kenyataan sesuatu itu sendiri. Jadi antara pernyataan dengan kenyataannya itu adalah cocok, sesuai, ini adalah benar menurut teori korespondensi. Misalnya seseorang mengatakan sekarang sedang berlangsung perkuliahan metode penelitian yang diikuti oleh 37 mahasiswa. Ini sebuah pernyataan. Nah, pernyataan ini benar atau tidak ketika dicek lalu cocok atau sesuai dengan realitas yang ada, maka itu dikatakan benar menurut teori korespondensi. Yang kedua, menurut teori koherensi, kebenaran itu adalah, atau kebenaran ilmiah itu adalah kesesuaian antara suatu pernyataan dengan pernyataan-pernyataan lainnya yang sudah lebih dahulu diketahui dan diterima atau diakui sebagai sesuatu yang benar. Pernyataan A itu dikatakan benar ketika pernyataan A itu sesuai dengan pernyataan B, di mana pernyataan B ini sudah lahir sebelumnya. Ketika ada kesesuaian yang seperti itu, maka itu dinyatakan sebagai sesuatu yang benar secara ilmiah menurut teori koherensi. Yang ketiga, teori pragmatisme, suatu pernyataan adalah benar jika pernyataan itu mempunyai kegunaan praktis, manfaat praktis dalam kehidupan manusia. Misalnya, dulu Pak Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Pak Muhadjir, pernah mengeluarkan sebuah kebijakan tentang belajar 5 hari. Belajar 5 hari itu efektif. Itu sebagai sebuah pernyataan. Pernyataan tersebut dinyatakan benar jika pernyataan tersebut memang memiliki manfaat praktis dalam kehidupan manusia. Artinya pernyataan tersebut memang bisa menjadi acuan untuk proses pembelajaran di sekolah-sekolah dalam waktu 5 hari itu jauh lebih efektif dibanding belajar 6 hari. Jadi itu contoh menguji kebenaran pragmatisme. Saudara sekalian, untuk selanjutnya kita akan membahas tentang apa itu metode penelitian dan juga apa itu metodologi penelitian. Untuk sementara, video ini kita cukupkan sampai di sini. Nanti kita sambung pada video berikutnya. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum.